Bismillahirrahmanirrahim guys. Alhamdulillah selamat hari Senin di hari libur. Sekarang saya ada di Sekolah Alam Bandung. Kecamatan apa itu? Kecamatan Coblong. Kecamatan Coblong, Dago ya. Iya. Ini tuh di depan tembok buat simulasi climbing ya. Iya, simulasi climbing. Nah, bersama siapa saya sekarang? Silahkan perkenalan Dan. Ya, perkenalkan para penonton setia dan subscriber Ustadz Deswara Setia ya. Ini perkenalkan anak Muhammad Fajar Sidik ya. Menjadi seorang guru fasilitator outbound di sekolah alam ini dan kesehariannya jadi anak mendidik atau mengajarkan cara kepemimpinan atau leadership gitu ya leadership. Di sekolah alam ini gitu ya, khususnya di bidang outbound seperti ini ya. Contohnya seperti berlatih memanjat tebing gitu kan dan lain sebagainya. Mungkin yang kita tahu ya, yang sudah terkenal di mana-mana, Flying Fox gitu kan, terus Two Line Bridge dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu gitu ya, keseharian anak di sekolah alam ini. Oke. Antum bisa jadi guru fasilitator outbound di sini tuh gimana ceritanya? Nah, jadi sebelumnya kan dulunya tuh anak mondok gitu ya. Setelah mondok gitu ya, setelah beres pengabdian gitu lulus. Nah, anak belum ada jalan yang buat ngelanjutin anak lah istilahnya, channel yang seterusnya anak mau kemana itu belum ada gitu. Nah, kebetulan gitu kan anak itu ya istilahnya jadi pengajar di sini gitu, jadi pengajar outbound di sekolah alam ini. Nah, ketika itu kan anak ditelepon ditawari untuk jadi asisten pelatih outbound di sini gitu. Kata sebetulnya sebelumnya anak memikirkan dulu ya pertimbangannya, namun pada akhirnya gitu ya anak memutuskan untuk ya masuk saja di sini di sekolah alam di outbound gitu ya, seperti itu. Jadi antum dulu mondok? Anak mondok. Di mana aja mondok? Nah, dulu tuh anak mondok pertama ya 2012 ya, waktu anak masih kelas 4 itu kan. Anak pertama mondok itu di rumah tahfiz Saling Sapa di Dago Pakar gitu. Jadi ya. SD kelas 4 mulai mondok? Iya, kelas 4. Sekolah biasa, pulangnya ke mondok? Iya, gitu, seperti itu. Sekolah Saling Sapa? Iya. Nah, setelah itu ya sampai 2018 gitu kan. Ya, awal-awal mondok dulu kan istilahnya masih kecil gitu ya. Kasarnya mah numpang tidur gitu kan selama beberapa tahun itu. Namun pas di tahun-tahun terakhir anak mulai serius belajar di pondok gitu kan. Nah, sampai SMP gitu kan. SMP-nya di umum biasa SMP-nya mah? SMP-nya itu bersamaan. Oh, jadi SMP tuh full di pondok? Full di pondok. Di Saling Sapa itu? Iya. Kalau waktu SD mah pulang pergi sekolah pondok, nah, tapi waktu SMP mah full di pondok. Full di pondok. Nah, kalau waktu awal-awal SMP itu anak homeschooling dulu saat. Jadi tetap belajar sih kayak sekolah gitu, cuman di dalam pondok gitu. Belajarnya juga paling lama itu ya 2 jam gitu lah seharinya tuh. Cuman banyak kendala kan ketika homeschooling itu. Akhirnya kan setelah rapat gitu kan pengurus-pengurus di pondok akhirnya ditiadakan gitu kan homeschooling itu. Jadi udah aja lah langsung ujian bersamaan gitu. Itu tuh. Nah, setelah SMP itu 2018 ya. Anak lanjut ke Villa Quran Bandung di Padasuka Carti ya gitu. Di situ anak 3 tahun lah karena sama-sama ini ya sama-sama pondok Quran gitu. Jadi anak 3 tahun lah plus sama pengabdian di Villa Quran itu tuh. Selesai hafalan kelas berapa? Selesai hafalan itu kelas 8, kelas 2 SMP. Jadi di Saling Sapa selesai hafalannya? Iya, di Saling Sapa. Di Villa Quran mah cuma murojaah. Menguatkan. Sama tasminya di sana. Oh gitu. Iya. Tasmi sekali duduk 30 juz pernah? Alhamdulillah. Di Villa Quran itu? Villa Quran. Waktu kelas berapa? Satu kali duduk tuh? Waktu kelas berapa ya, kelas 2 SMA. Oh iya, SMA. Berhasil ya. Nah, setelah itu pengabdian, terus kemana? Ke sekolah Bandung, ke sekolah alam ini? Sekolah alam Bandung ini gitu ya. Nah, dan selain di sekolah alam, antum juga ngajar di Masjid Bani Sulaiman. Bani Sulaiman gitu. Jadi ya kronologisnya sebelum anak ngajar di Bani Sulaiman itu kan ya pertama karena tinggal di sini ya di sekolah alam, terus
ya anak kan istilahnya harus berbaur ya sama masyarakat sekitar gitu. Jadi ya udahlah anak apa namanya tuh ke masjid aja dulu mungkinnya waktu itu tuh masjid aja. Terus kesini gitu ya setelah 2 pekan gitu, mulai ngobrol sama orang-orang masjid tuh gitu sama masyarakat di masjid tuh. Dan akhirnya ketemu sama Pak Haji Oli gitu ya. Setelah beberapa bulan dari itu gitu ya, Ana diamanahi untuk ngajar anak-anak di sana tuh. Tuh, jadi itu ikhwah kuncinya tuh di berbaur. Kalau nggak berbaur gimana mau dapat sesuatu? Jadi tuh kan ini kan ngajar di sekolah alam dulu. Gara-gara berbaur jadi tambah jadwal ngajar. Jadi di sini juga di Masjid Bani Sulaiman juga jadi 2 tempat ya. Iya. Plus antum juga kuliah di mana? Kuliah di Al Imarat. Di Imarat tuh. Jadi 3 antum kegiatan nih. Belajar ya, ngajar ya. Kalau di Imarat baru masuk. Baru masuk di Semester 1. Semester 1 ya. Oke. Pulang pergi dari Bani Sulaiman ke sekolah alam. Sekarang ngomongin sekolah alam nih. Sekolah alam tuh jenjang apa aja? Nah, sekolah alam itu jenjangnya dari TK sampai SMA. Dari TK sampai SMA ada. SMA ada. Dan antum ngajar di semua jenjang. Semua jenjang. Kok bisa gitu? Ya, karena anak ngajar di semua jenjang ya. Jadi statusnya tuh guru bidang khusus ya atau bidsus itu. Nah, jadi istilahnya sebetulnya anak bukan orang apa namanya itu orang paling penting di outbound gitu ya. Anak cuma asisten aja gitu ya di outbound itu. Namun ya Ana selalu terlibat gitu ya di semua aktivitas outbound itu gitu di sekolah alam ini dari jenjang TK sampai SMA gitu. Oke. Cuman yang sangat disayangkan sekarang mah online gitu ya. Tapi kalau offline ini seru banget nih. Wah, seru banget ini kalau offline tuh ya. Nah, kalau offline tuh masuk jam berapa? Masuk itu jam 8 kalau offline. Oh, jam 8 offline. 8. Itu mulai ngapain, coba ceritain tuh mulai jam 8. Kalau offline itu ya di sekolah alam outbound. Jadi jam 8 itu kita mulai briefing gitu ya bersama guru-guru gitu kan. Kurang lebih setengah jam gitu ya briefing itu. Briefing ngapain tuh? Briefing kegiatan harian untuk outbound itu gitu ya. Nah, terus setelah briefing gitu ya kita langsung terjun ke anak-anak nih ya, mengkondisikan anak-anak seperti biasa dibuka dulu, peregangan dulu gitu kan. Oh, peregangan mulai itu dengan peregangan. Iya, dengan peregangan gitu karena ya bukan kurang lebih ya khusus gitu ya, khusus untuk outbound ini aktivitasnya itu nggak jauh dari aktivitas fisik, jadi harus peregangan terlebih dahulu gitu. Nah, setelah peregangan baru kita kegiatan gitu ya, kegiatan outbound ini, kegiatan outboundnya bermacam-macam gitu kan, bukan hanya outbound itu sendiri, tapi justru outbound itu cabang dari sebelumnya gitu kan, maksudnya sebelumnya pusatnya gitu kan, dari leadership, namanya itu leadership kan. Nah, salah satu cabang leadershipnya itu outbound gitu. Nah, kita di outbound itu juga ada 2 lagi yang lain gitu ya, ada jasa dia sama life skill gitu. Ya, kalau apa namanya itu ya, karena kita sudah terbiasa bertahun-tahun menyebut itu outbound gitu ya. Jadi ya apapun aktivitasnya dibilangnya outbound gitu. Oh, sebenarnya mah gak melulu outbound tuh, gak melulu flying fox, gak melulu climbing, tapi juga pokoknya mah kegiatan di luar gitu, outdoor gitu ya. Outdoor khususnya seperti itu. Ya kalau jasa dia kan kita apa namanya itu banyak kegiatan fisik ya, kalau seperti ya melatih kebugaran tubuh gitu kan. Terus intinya apa namanya itu yang berkaitan dengan fisik kalau jasa dia. Jadi setiap hari olahraga tuh? Olahraga itu setiap hari itu. Nah, terus kalau outbound ya melatih keberanian gitu kan. Kenapa sih harus flying fox? Kenapa sih harus climbing ini ya? Dan di sini ada flying fox-nya? Ada. Ini kabel yang di atas ini. Oh, ini? Dari atas ini. Dari atas sini sampai ujung sana 10 meter lah. Oh. Iya. Iya, lumayan. 10 meter. Lumayan. Nah, jadi apa namanya itu, outbound itu memberanikan diri ya istilahnya. Kenapa? Cuma naik flying fox seret gitu ya udah berhenti. Udah aja apa namanya itu selesai gitu kan. Climbing udah sampai atas udah turun lagi. Tidak seperti itu. Jadi melatih keberanian kita gitu ya sebagai seorang pribadi untuk menjadi seseorang yang mempunyai keberanian yang tinggi gitu, mempunyai jiwa leadership yang tinggi gitu ya di sekolah alam ini tuh. Terus ada life skill juga ya, selain kita mempunyai fisik yang kuat,
keberanian yang tangguh gitu ya. Kita juga mempunyai skill-skill yang bisa bermanfaat gitu ya bagi kita pribadi seperti memasak gitu kan. Home skill ya, itu termasuknya home skill, memasak, mencuci pakaian gitu ya. Kalau anak-anak mungkin harus banyak bimbing gitu ya, makanya jadi kurikulum di sekolah alam ini. Terus selain memasak juga membersihkan rumah gitu kan, membersihkan sepatu dan lain sebagainya, itu termasuk home skill. Di home skill, di life skill itu juga ada lagi ya cabangnya juga, namanya itu jungle cooking. Jungle cooking. Jungle cooking itu ya dari namanya juga kan sudah terbayang Ustaz, jungle Memasak di cooking. hutan. Nah, itu memasak di hutan. Ya mungkin kalau para viewers yang suka muncak gitu ya, suka ke gunung, itu sudah terbayang gitu memasak di hutan itu seperti apa gitu ya. Berarti suka juga ke gunung nih anak-anak. Ya suka ke gunung, ada kegiatan-kegiatannya Ustaz, ada jadwal-jadwalnya. Ke gunung mana aja yang pernah? Kalau ke gunung, kalau anak-anak SD ya, anak-anak SD ke bawah gitu ya, paling cuma ngecamp aja gitu kan di Cikole Lembang gitu kan, di CIC Ciwangun Indah Camp gitu, di apa namanya itu di Manglayang gitu kan, di daerah-daerah masih Bandung lah gitu kan. Kalau SMP SMA? Kalau SMP SMA itu mulai ekspedisi gitu, kayak muncak gitu kan ke Gunung Putri, di Lembang, di yang di Lembang. atas. Terus ke Gunung Burangrang gitu kan, ke Gunung Manglayang, mulai naik gunung gitu kan. Kalau SMP SMA itu. Nah, kebetulan saya ada kegiatan-kegiatan itu di masing-masing klaster itu, di masing-masing jenjang itu ada rincian kegiatan-kegiatannya. Kalau di SD itu namanya LBC ya. Apa tuh LBC? Leadership Basic Camp. Oke. Kalau di SMP itu LSC, Leadership Survival Camp. Oke. Kalau di SMA ekspedisi. Oh, ekspedisi. Nah, jadi kalau SMA tuh kan istilahnya sudah mencakup keseluruhan gitu ya, makanya dinamakannya ekspedisi. Jadi komplitnya di sini bener-bener kurikulumnya dominan alam. Dominan alam. Kayak tadi udah peregangan tuh ngapain biasanya? Kalau di sini? Kalau misalkan jasa dia gitu kan, kayak ya olahraga permainan tradisional gitu kan, seperti apa namanya itu ya, galah jidar gitu kan. Galah jidar tuh permainan yang kita harus melompat nih ya, melompat dari misalkan ada batas dan batas gitu ya. Kita harus melompat, kalau misalkan berhasil dijauhkan lagi gitu, jauhkan. Jadi dengan permainan itu terlatih gitu kan fisik kita, motorik. Selain kita. galah jidar? Selain galah jidar, engklek juga. Itu Engklek tuh sondah. Yang dikotakan gitu ya, Sad. Kotak-kotak kita loncat-loncat gitu. Oh, itu. Melempar genteng gitu. Nah, dulu tenahun mana tuh hilap deui. sondah Sondah. Iya, sondah. Terus itu ya? Gobak sodor. Gobak sodor tuh jadi kayak galah gitu. Yang dijaga sama si orangnya, sama si anak gitu ya, di satu garis. Nah, gimana caranya ada satu anak lagi gitu ya lewati garis itu tanpa dikenain sama temennya yang menjaga di garis. Nah, itu contoh kegiatan jasa dia gitu kan. Jadi lah ucing-ucingan zaman dulu tadi itu dilestarikan kembali. Iya, Tapi Anda udah lupa nama-namanya. Iya. Kebetulan kan sekarang zamannya gadget ya. Dan jadi anak-anak main tuh di gadget aja kan. Jadi lupa gitu istilahnya sama permainan-permainan tradisional yang dulu kita mainkan gitu ya. Istilahnya diingatkan gitu anak-anak dengan permainan-permainan tersebut itu gitu. Anak-anak ke sekolah suka bawa gadget ya? Sekolah sih enggak diperkenankan bawa gadget sih. Atau misalnya ada larangan dari sekolah? Ada larangannya dari sekolah itu. Pokoknya datang ke sekolah jangan bawa gadget gitu ya? Iya gitu. Jadi udahlah aktivitas di alam aja gitu kan. Oke. Kalau belajarnya gimana? Kalau belajar gimana sih maksudnya? Belajar ilmu apa, belajar agamanya itu kapan? Kalau di sekolah alam ini kan istilahnya ya namanya sekolah swasta pasti istilahnya punya kekhasan tersendiri gitu. Yeah. Kalau belajar pelajaran umum sih ada juga tetap di sini ya, sama seperti sekolah negeri. Cuman kita nih karena punya khas gitu ya, jadi gak fokus ke belajar itu aja ya. Kayak di sekolah negeri misalkan gitu ya. Itu aja yang dipelajari, tapi kita juga ada kegiatan pelajaran bahasa Arab gitu ya, ada pelajaran PAI gitu kan. Kalau PAI di sekolah-sekolah lain juga ada ya. Terus kalau kegiatan keagamaannya mungkin pelajaran agamanya mungkin
hanya 2 itu ya di sekolah alam itu, lebih selebihnya mungkin ya kegiatan di alam ini aja seperti Terus itu. waktunya kapan jamnya? Jamnya itu kalau belajar itu ya dari itu jam 8 kurang lebih sampai jam 11. Bukannya dari Kalau pergangan dulu kan? kalau outbound, Heeh. kalau outbound itu ya kita istilahnya peregangan itu terus kegiatan itu sampai jam 11. Oh, jadi kadang outbound, kadang di alam, kadang juga belajar. Belajar. Nah, itu sudah dibagi-bagi jadwalnya. Gitu. Jadi kalau belajar mah nggak outbound. Nggak outbound gitu. Jadi jam 8 mulai belajar Iya. sampai jam 11. Ya, jadi kita selama sepekan itu ngajar semua klaster. Jadi kalau hari Senin itu ya diklasterkan SD, jenjang SD, klasternya SD, klaster bawah gitu kan. Kelas 1 sama 2. Hari Selasa itu iya. kelas 5-6 SD gitu. Hari Rabu SMP sama SMA gitu. Hari Kamis kelas 3-4. 3-4 dan hari Jumat terakhir itu TK. Kita mah TK ya ini istilahnya mah ngasuh gitu kan, mengenalkan gitu. ke alam gitu. Iya. Itu Senin sampai Jumat ya masuknya? Senin sampai Jumat. Pulangnya jam berapa? Pulangnya itu kalau maksimal ya saat kegiatan itu asar sih, beres asar. kegiatan itu. Iya. Sampai jam 2 lah, jam 2 anak-anak. Jadi komplit, ada naik gunungnya, ngecampnya. Kalau di sekolah mah ini ada permainan SD juga, Iya, anak-anak. playground. Ada juga berkuda. Berkuda ada. Berkuda ada. Mau mana? Memanah ada juga. Ada juga, Masya Allah. Oke, udah lulusan berapa angkatan? Nah, kebetulan sekolah alam ini pertama berdiri itu tahun 2002. Oke. Nah, 2002 berdiri ya. Jadi kurang lebih sudah 19 tahun ya, Seth. Sekarang jalan 20 mungkin ya. Iya. Jalan 20 tahun berdiri. Jadi udah mau ke 20 angkatan nih yang diluluskan dari sekolah alam. Oke, lulusan sekolah alam tuh bakal bisa apa? Gitu. Nah, lulusan sekolah alam itu ya berhubung kita punya kurikulum khas sendiri ya. Coba belum disebutkan ya, Seth, kurikulumnya. Sebutkan. Coba kita sebutkan kurikulumnya. Pertama itu leadership ya. Yang membawahi outbound gitu kan, cabang-cabang outbound, dan barusan sudah Anda jelaskan ya, survival seperti itu. Kedua ada namanya wirausaha, wirausaha ya, untuk berdagang gitu kan, melatih skill berwirausaha gitu kan, berdagang dan lain sebagainya. Ketiga ada namanya green lifestyle. Nah, green lifestyle itu ya kita fokus ke berkebun, jadi cara bertani gitu kan, nanam jagung lah, apa segala macam, bawang, berlatih. Nah, keempat itu ada namanya kurikulum akhlak. Nah, kurikulum akhlak itu fokus ya ke keseharian, membiasakan kebiasaan baik gitu kan, yang bersumberkan dari agama gitu ya kalau akhlak itu. Terakhir ada FIP, kurikulum falsafah ilmu pengetahuan. Nah, jadi FIP itu sedikit Anda jelaskan ya, ada di dalamnya ada literasi, numerasi, sains sama wawasan kebangsaan. Nah, itu FIP itu ya. Seperti itu kurang lebihnya mungkin 5 kurikulum yang ada di sekolah alam. 5 kurikulum. Jadi berarti lulusan sekolah alam nih insya Allah bisa jadi pemimpin gara-gara ada kurikulum leadership. Iya. Bisa juga jadi pengusaha gara-gara ada wirausaha. Bisa juga jadi tukang kebun atau berkebun lah. Iya. Pokoknya intinya nanam-nanaman bisa karena ada kurikulum green lifestyle. Yang keempat tuh tadi tuh akhlak, insya Allah berakhlak. Dan juga terakhir FIP, falsafah ilmu pengetahuan. Pengetahuannya ada, itu ada sains, wawasan kebangsaan, numerasi, literasi. Iya. Insya Allah. Benar ya. Oke. Pesan antum nih kalau ada yang mau ke sekolah alam harus nyiapin apa aja nih? Ya, jadi itu ya, kalau dari anak pribadi gitu ya, untuk masuk kalau mau belajar di sekolah alam ini, pertama niat ya, harus dimunculkan niat dan dibulatkan untuk belajar di sekolah alam ini ya. Kedua, sungguh-sungguh gitu ya selama belajar di sini. Ketiga, aktif gitu ya di sekolah alam, karena banyak gak sedikit gitu kan si muridnya tuh yang udah jadi sekolah alam cuman gak aktif gitu kan. Sementara kan kalau sekolah alam itu mensupport
si muridnya untuk aktif gitu kan. Tapi ini gak aktif gitu, diem aja ya kerjaannya. Ya aktif ya, karena ada 5 kurikulum itu, ya silakan gitu ya. Suka berkebun, ya berkebun aja gitu ya, walaupun lagi jam pelajaran gitu kan. Pokoknya mah yang ngerasa jadi passion kita, ya aktif ya di situ gitu ya, di sekolah alam itu dari 5 kurikulum itu gitu ya. Sungguh-sungguh, pertama niat, kedua sungguh-sungguh, ketiga aktif gitu ya. Aktif itu ya yang penting kita miliki, sifat aktif yang penting kita miliki ketika kita belajar di sekolah alam. Oke, itulah kawan-kawan, dan bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah alam tuh udah dapat bocoran kurikulumnya. Ngapain aja di sekolah alam? Emang ini suasananya kita di tengah sawah ya? Iya. Ini ada sawah sebelah sana. Iya. Ini permainan, ini climbing. Lapangan tempat berkuda di sini, ini atas flying fox. Flying Fox. Jadi seru lah di sekolah alam.